Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya di hari ini, Jumat 19 September 2025 dalam acara Renungan Harian GKPO Halim. Sebelum Bapak Ibu Saudara melakukan aktivitas di sepanjang hari ini, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di pagi yang indah ini, kami umat-Mu datang menghampiri hadirat Tuhan, mengucap syukur. Tuhan, karuniakan kami lagi hari yang baru untuk kami beraktivitas. Sebelum kami memulai aktivitas kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami memahami kehendak Tuhan dalam firman yang kami baca. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengar. Dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk membaca Alkitab dari Perjanjian Lama, Yeremia 8 ayat 1 sampai 13. Yeremia pasal 8 ayat 1 sampai ayat 13 demikian. Pada masa itu demikianlah firman Tuhan. Tulang-tulang para raja Yehuda, para pemukanya, imam dan nabi, serta tulang-tulang segenap penduduk Yerusalem akan dikeluarkan dari dalam kubur mereka. Tulang-tulang itu diserahkan di bawah matahari, bulan, dan segenap tentara langit yang pernah mereka cintai, layani, ikuti, tanyai, dan sembah. Semuanya itu tidak akan dikumpulkan dan dikuburkan, melainkan akan menjadi tai di atas tanah. Namun, semua orang yang masih tersisa dari kaum yang jahat ini akan lebih suka mati daripada hidup di segala tempat kemana aku mencerai-beraikan mereka. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Engkau harus mengatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Apabila orang jatuh, apakah ia tidak akan bangun kembali? Apabila orang berpaling, apakah ia tidak akan kembali? Mengapa bangsa ini berpaling? Seisi Yerusalem berpaling terus-menerus. Mereka berpegang pada tipu daya. Mereka menolak untuk kembali. Aku telah memperhatikan dan mendengarkan. Mereka tidak berkata jujur. Tidak seorang pun menyesali kejahatannya dengan berkata, apa yang telah kulakukan. Mereka berpaling, lari di jalur sendiri, seperti kuda yang menerjang masuk ke dalam pertempuran. Bahkan burung ranggung di udara mengetahui musimnya. Burung tekukur, layang-layang, dan bangau menuruti waktu kembalinya. Tetapi umatku tidak mengetahui hukum Tuhan. Bagaimana kamu dapat berkata, kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena ahli kitab yang penuh dusta sudah membuatnya menjadi dusta. Orang bijaksana menjadi malu. Mereka terkejut dan terperangkap. Sesungguhnya mereka telah menolak firman Tuhan. Hikmat apa yang ada pada mereka? Sebab itu aku akan memberikan istri-istri mereka kepada orang lain, ladang-ladang mereka kepada penjajah. Sebab dari yang terkecil sampai yang terbesar semuanya mengejar keuntungan.
baik nabi maupun imam, semuanya melakukan tipu daya. Mereka mengobati luka putri umatku seolah-olah luka ringan. Katanya, damai sejahtera, padahal tidak ada damai sejahtera. Seharusnya mereka merasa malu sebab mereka melakukan apa yang menjijikkan. Akan tetapi mereka sama sekali tidak merasa malu dan tidak tahu malu. Sebab itu mereka akan reba di antara orang-orang yang reba. Mereka akan tersandung jatuh pada waktu mereka dihukum. Firman Tuhan, aku mau memungut hasil mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi tidak ada buah anggur pada pokok anggur, tidak ada buah ara pada pohon ara, dan daun-daunan sudah layu. Sebab itu apa yang kuberikan kepada mereka akan lenyap dari mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Nabi Yeremia diutus Tuhan kepada bangsa Israel, dalam hal ini Yehuda, ibu kotanya Yerusalem, untuk menyampaikan nubuat penghukuman bagi umat Tuhan, umat Yehuda dan seluruh penduduk kota Yerusalem. Karena apa? Mereka sudah berpaling dari Tuhan. Mereka sudah menyembah berhala. Bukannya mereka bertobat, malahan mereka seakan-akan tidak bersalah. Seakan-akan mereka tidak melakukan pelanggaran terhadap firman Tuhan. Mereka membela diri. Firman Tuhan di dalam ayat 6 pembacaan kita tadi mengatakan, aku telah memperhatikan dan mendengarkan, mereka tidak berkata jujur, tidak seorang pun menyesali kejahatannya dengan berkata, apa yang telah kulakukan. Mereka berpaling lari di jalur sendiri, seperti kuda yang menerjang masuk ke dalam pertempuran. Itu yang dilakukan oleh umat Israel, umat pilihan Tuhan. Mereka tidak mau kembali kepada Tuhan. Mereka tidak mau bertobat. Mereka menuruti keinginan mereka sendiri. Sehingga Tuhan memerintahkan Yeremia nabi untuk menyampaikan nubuatan ini. Di dalam ayat 4 Tuhan berfirman kepada Nabi Yeremia, engkau harus mengatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Apabila orang jatuh, apakah ia tidak akan bangun kembali? Apabila orang berpaling, apakah ia tidak akan kembali? Mereka memang bangsa yang keras kepala. Sudah jatuh tidak mau kembali, sudah berpaling tidak mau kembali. Makanya di dalam ayat 5 firman Tuhan berkata, mengapa bangsa ini berpaling? Seisi Yerusalem berpaling terus menerus. Mereka berpegang pada tipu daya, mereka menolak untuk kembali. Itu yang mereka lakukan. Sehingga Tuhan melalui Nabi Yeremia menyampaikan nubuat penghukuman bagi mereka, bagi bangsa Israel. Tuhan berkata, aku dalam ayat 13, aku mau memungut hasil mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi tidak ada buah anggur pada pokok anggur, tidak ada buah ara pada pohon ara, dan daun-daunan sudah layu.
Sebab itu apa yang kuberikan kepada mereka akan lenyap dari mereka. Dan itu terjadi, saudara-saudara. Bangsa itu diserbu oleh bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Allah memakai bangsa lain untuk menghukum mereka sehingga mereka sengsara. Baik yang tertinggal di tanah Israel maupun yang dibuang sama-sama menderita. Di dalam ayat 3 dikatakan bahwa namun semua orang yang masih tersisa dari kaum yang jahat ini akan lebih suka mati daripada hidup di segala tempat kemana aku mencerai-beraikan mereka. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Mereka akan hidup sengsara. Tetapi saudara-saudara, pembuangan itu atau hukuman itu bukan untuk membinasakan mereka. Sebenarnya Tuhan mau agar supaya mereka kembali kepada Tuhan, agar supaya mereka bertobat. Penghukuman itu sebagai cambuk agar mereka kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan tetap mengasihi mereka. Sekalipun belum semua umat yang tercerai-berai itu bertobat, tetapi Tuhan sendiri yang mengembalikan mereka ke kotanya, ke negerinya. Tuhan sendiri yang berinisiatif untuk mengembalikan mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga orang-orang pilihan Tuhan. Sebagai umat percaya, kita sudah dipilih dari antara bangsa-bangsa untuk diselamatkan. Namun terkadang dalam hidup kita sering juga kita mengalami jatuh bangun. Sering juga kita jatuh dalam dosa. Tetapi janganlah kita bertahan di dalam dosa. Tuhan masih menyediakan pengampunan bagi kita ketika kita datang kepada Dia bertobat. Karena firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita sudah bersalah, jika kita sudah melanggar akan firman Tuhan, sudah melakukan kejahatan, marilah dengan kerendahan hati kita mengaku dosa kepada Tuhan. Kita bertobat. Masih tersedia kesempatan bagi kita agar penghukuman tidak menimpa kita, agar berkat Tuhan senantiasa menyertai kita. Datanglah kepada Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan. Mohon ampun akan segala dosa kita, sehingga kita dipulihkan. Semua pekerjaan kita, usaha kita, apapun yang kita lakukan, diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami datang lagi di hadapan hadirat Tuhan mengucap syukur karena di pagi ini Tuhan sudah menyapa kami lewat pembacaan dan pemberitaan firman-Mu. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Ketika kami berdosa, kami mohon ampun akan dosa kami. Kami bertobat sehingga kami dipulihkan. Dan Tuhan memberkati kami dalam pekerjaan kami, dalam segala usaha kami, sehingga kami berhasil. Inilah doa kami Bapa, terpujilah nama-Mu. Ampuni salah dan dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, dari GKPO Halim Perdana Kusuma saya mengucapkan selamat beraktivitas, sehat dan sukses selalu bagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati. Amin.